Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Maisaro Ardiatika, yang kedua saya Mega Vivi Setia Putri, yang ketiga yaitu Mai Setiani Kusumaningrum yang akan membahas teori self-determination, penentuan nasib sendiri. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa sih itu determinasi diri? Determinasi diri adalah kontrol perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang yang bukan berasal dari luar diri, di mana keputusan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Teori determinasi diri adalah sebuah teori yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam bertindak sesuai pilihannya, dan juga adanya motivasi intrinsik dalam diri individu, sehingga ketika individu termotivasi secara ekstrinsik dan mengharapkan penghargaan eksternal, maka hasil yang diperoleh akan negatif. Faktor-faktor basic needs. Faktor-faktor basic needs yang mempengaruhi determinasi diri adalah 1. Autonomi. Autonomi adalah kebebasan yang dimiliki individu dalam melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya sendiri yang mengacu pada hal yang dirasakan dan bersumber dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu relatedness. Relatedness adalah hubungan sosial atau relasi sosial individu dalam berinteraksi dengan individu lain dalam satu komunitas serta memiliki rasa saling bergantung satu dengan yang lain. Untuk yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten adalah kemampuan individu untuk menunjukkan apa yang dia bisa serta memberikan dampak bagi lingkungan. Berikut 4 mini teori dari determinasi diri menurut Deci and Ryan tahun 2002. Yang pertama ada Cognitive Evolution Theory, merupakan motivasi intrinsik yang terdapat dalam aktivitas determinasi diri. Terdapat dua tipe motivasi di dalamnya. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri individu, dan yang kedua ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu. Fokus utama dalam hal ini adalah penghargaan eksternal yang dapat merusak motivasi intrinsik. Penelitian yang sudah dilakukan, penghargaan dalam bentuk barang atau benda berwujud dapat merusak motivasi intrinsik seseorang, sedangkan penghargaan secara verbal cenderung meningkatkan motivasi intrinsik seseorang. Yang kedua ada Organismic Integration Theory. Untuk menangani berbagai perilaku yang termotivasi secara ekstrinsik, Deci and Ryan mengonsepkan motivasi dimulai dari tidak termotivasi, motivasi ekstrinsik, lalu motivasi intrinsik. Mereka melabelkan jenis-jenis motivasi yang berbeda sebagai gaya pengaturan diri. Motivasi intrinsik menyangkut aktivitas yang bersifat autotelik, atau bisa disebut di mana aktivitas tersebut merupakan tujuan akhir dan kesenangan individu yang telah secara bebas memilih aktivitas tersebut. Motivasi ekstrinsik menyangkut 4 jenis perilaku yang termotivasi, yang dimulai dari perilaku yang awalnya sepenuhnya termotivasi secara ekstrinsik, namun kemudian dihayati dan akhirnya merasakan determinasi diri. Yang ketiga ada Causality Orientation Theory, menjelaskan perbedaan individu dalam orientasinya terhadap lingkungan sosial yang dapat mendukung pilihannya sendiri, memberikan kontrol atau motivating yang melibatkan aspek perilaku regulasi yang terdiri dari 3. Yang pertama ada The Autonomy Orientation, merupakan dasar dari motivasi intrinsik yang mencakup nilai untuk mendukung diri sendiri dalam melakukan tindakan sesuai pilihannya sendiri. Yang kedua ada The Control Orientation, merupakan dasar dari motivasi eksternal dan introjected regulation, di mana tindakan terkontrol dan cenderung harus bersikap. Yang ketiga ada Impersonal Orientation, merupakan bagian dari motivation dan tidak ada kebebasan dalam memilih. Yang terakhir yang keempat ada Basic Needs. Basic Needs merupakan salah satu faktor untuk menambah kekuatan akan motivasi, sehingga well-being sangat dibutuhkan dalam mencapai determinasi diri. Terdapat 2 pendekatan mengenai well-being menurut Kahneman, Dainier, Schwartz dalam Deci and Ryan tahun 2002. Yang pertama,
well-being, berkaitan dengan kesenangan yang bersifat subjektif. Yang kedua ada well-being, berkaitan dengan fungsi keseluruhan dari individu. Baik, itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok 7 tentang self-determination. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.